sudah, EVOS RRQ sudah masuk ke dalam 6 rangkaian besar. Namun, Kagendra dan juga Big Gator Vitality masih belum mendapatkan posisi yang nyaman di klasmen sementara atau di standing yang sementara. Kita melihat arah pesawat yang adil ini membuat masing-masing tim bisa turun di drop zone-nya masing-masing. Kecuali memang ada beberapa perubahan yang coba dilakukan seperti Foundation akan diisi oleh EVOS yang nantinya juga akan bergerak dari Foundation menuju ke arah Outhampton. Kalau nantinya bisa ditabrak sama atau mungkin bisa nabrak ke arah Team Flash, itu bakal jadi bagus sebenarnya buat EVOS Defense karena tempat riset mereka itu ada 2 kota sekaligus, Outhampton dan juga Foundation, Julia. Ya, tapi yang menarik di sini tadi juga ada seorang Aba yang sudah melihat pergerakan daripada EVOS Divine karena jarak yang cukup berdekatan dan sementara RRQ sendiri mereka melakukan split positioning kali ini memperluas informasi mereka dan mereka akan kembali tentunya ke rumah mereka itu Refinery. Informasi dari seorang Abai menurut gue cukup membantu nanti pada akhirnya karena biasanya RRQ juga main-main ke arah Foundation dan kali ini mereka tidak bisa lagi ke arah sana karena mereka udah tahu ada satu tim lainnya kecuali kalau objektif mereka mau memperbanyak poin eliminasi. Tapi sementara gue rasa mereka akan coba untuk stick together di Refinery karena di 3 game sebelumnya kita melihat bagaimana kondisi RRQ yang sering banget terculik satu player sehingga ketertinggalan manpower akhirnya berdampak buruk buat mereka nyampe ke arah late game. Jadi gue harap permainan dari RRQ yang sering kita lihat di minggu-minggu sebelumnya yaitu main yang kayak benar-benar objektif bareng-bareng membaca situasi fight yang penting dan gak penting itu kayak gimana terus mereka fokusnya ke arah late game itu terjadi pada hari ini. Semoga seperti itu King Kodok. Betul, semoga saja terjadi seperti itu. Kita akan melihat bagaimana Big Gator Vitality kali ini bermain di sekitaran konsil. Mereka sudah selesai melakukan looting cukup cepat, 2 menit selesai mereka langsung turun ke area konfan. Cuman pilihannya ada 2 nih, mau ke Bayfront langsung atau menuju ke area confine yang harusnya Big Gator Vitality juga sadar dengan adanya tim-tim yang beradaptasi, pertempuran early itu tidak mungkin ada. Dan kalau mereka langsung masuk ke dalam pertempuran, mereka yang justru akan jadi korban dari orang yang ketiga. Maka dari itu, Big Gator Vitality gua rasa gak ada salahnya untuk mereka main aman dulu, main santai dulu, relax dulu seperti apa yang dilakukan sama RRQ. Ya udah stick aja di sekitar Refinery, tidak akan keluar terlalu jauh. Semuanya masih sama-sama menunggu zona kecuali kalau info zone sudah dapat barulah boleh melakukan move. Dan sudah ada tadi penggunaan dinokular yang bakal dibuka menuju ke area Bayfront sama Big Gator. Tidak ada lawan sama sekali. Mereka bisa dapetin Bayfrontnya dengan cukup aman kali ini. Harusnya bisa dapetin dengan aman, gak ada gangguan yang terlalu krusial terhadap mereka. So far sih kita lihat hari kali ini cukup tentram ya karena banyak tim yang sebenarnya masih cukup struggle banget nih di klasmen. Banyak game atau 3 game yang kita lalui. Tim ini nggak cukup stabil, jadi bisa gua katakan yang stabil ini cuma 2 tim. Memang bener-bener cuma WAG sama Heavy aja. Nah itu dia mengapa hari kali ini terbilang cukup tentram di awal. Karena mereka masih sama-sama hati-hati semua nih. Mereka belum punya poin yang maksimal sejauh ini gitu. Dan bahkan terbilang banyak tim yang ada di itu lower table gitu. Dan kalau kalian lihat tadi today standing, yang mid to lower table itu poinnya benar-benar dikitnya parah. Dikit banget gitu. Tapi kita lihat kali ini tim X-Pan akan menghadapi tim Todak. Perang antar saudara terjadi. Tim Todak. Oh aduh sayang banget Loki-nya tumbang. Kali ini oleh seorang Bluepy. Ada trading yang terjadi nampaknya. Namun pada akhirnya tim X-Pan berhasil dikirim pulang. Menjadi tim pertama yang ke arah lobby. Ya sebenarnya pertarungan antar sesama negara itu akan terjadi di hari esok kawan-kawan. Karena besok itu bakal dipilih tuh siapa yang turun ke PPNS dari regionnya masing-masing gitu kan. Tapi di hari ini X-Pan ternyata udah mulai dikasih paham sama Todak. Ketahuan banget move-nya, langsung disambangi dan langsung diratakan. Ray dapetin 1 kepala ke arah seorang Shin. Walaupun memang ada pembalasan dengan ada seorang Rasha yang harus tumbang. Gak bisa juga memberikan gaya permainan cepat mengingat mereka masih belum ada penggunaan mini launchpad yang bisa dimaksimalkan. Jadi gak ada salahnya mereka untuk narik dulu aja. Sekedar menahan pergerakan dari Team Flash itu sendiri. Masih ada mini launchpad yang harus coba digunakan oleh Team Flash. Melarikan diri, repositioning karena memang kondisinya, posisinya gak enak banget. Coba disambangi 2 penggawa yang terpantau. EVOS butuh bala bantuan, harus regroup cepat kali ini. ABCD berhasil dipepek di tangan seorang Kocel, nice banget. 2 orang tersisa di Zoom dan juga Sin akan coba di-setup balik. Datang para penggawa EVOS, kumpul semua, udah regroup, dimajuin sama seorang Kocel kali ini. Sin cukup panik, bakal bergetar dia, tumbang, sisa di Zoom. Memang dapetin 1 kepala dari seorang Ray, tapi gak akan lama karena Kocel juga akan segera hadir kali ini. Di Zoom sudah mulai terpantau. 2 arah akan coba dimainkan, masih ada Time Turner tidak terlalu berdampak dan EVOS mulai mendapatkan poin-poin
poin eliminasi di early kali ini, Jo. Wah, ini dia tim Flash dengan posisi yang cukup terpanik-panik ya. Kita lihat tadi ABCD posisi sangat terbuka. Free hit teman-teman EVOS Divine mampu membuat tim Flash terkocar-kacir. 3 player yang tersisa juga tadi terlihat tidak bisa bertahan karena banyak banget yang dilakukan. Ada Valiant Dash tadi, ada Riptide Random dari teman-teman EVOS Divine. Sehingga pertahanan-pertahanan mereka di area yang terbuka itu pun tidak akan menjadi alasan buat EVOS bisa untuk masuk ke arah mereka. Itu gampang banget tadi masuknya. Posisi flashnya udah di ujung banget gitu kan. Tinggal gimana caranya EVOS memanfaatkan resource. Dan tadi berhasil. Udah ada Riptide Random, ada Valiant Dash. Targeting lebih gampang karena mereka unggul secara jumlah gitu kan. Betul. Dan kita melihat dengan adanya tim Flash yang harus melakukan reset, seharusnya posisinya nggak akan beda jauh, masih di sekitaran Shrines, kemudian mungkin nanti bakal nyari scrapingan juga di sekitaran Oldhampton. EVOS-nya udah mulai bergeser menuju area The Maze, kali ini akan berputar searah jarum jam, dan kalau terus berputar searah jarum jam, kemudian RRQ menjadi poros, ya sebenarnya RRQ bisa melihat berbagai macam tim yang nantinya akan bertempur nggak jauh dari mereka. Karena seperti yang kalian tahu, di sekitaran Defendery itu masih bisa mendengar suara-suara tembakan yang ternyata sudah mulai dilakukan juga. God of Love kali ini sudah mulai mendapatkan satu kesempatan untuk bisa menabrak Magna Esports yang juga akan tersebar. Kalian bisa sadar ya, Magna Esports juga dengan datangnya di Axel gak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Mereka itu mainnya mencar, mereka sadar kalau mereka main bersamaan mungkin akan cepat diratain, tapi dengan mereka main mencar, placement point lagi-lagi itu yang mereka cari loh. Ini tuh ya, kalau misalnya mau main kayak split positioning gitu, minimal lu punya individu yang kuat banget. Ini mereka individunya nggak segitu kuatnya gitu untuk split positioning. Yang harus dikuatin menurut gue makronya udah. Daripada mereka kepencar gitu, kuatin makronya aja gitu. Daripada ke pick off satu-satu yang mereka lakuin pada ujung-ujungnya cuman revive ulang gitu. Tadi kepisah jauh banget, akhirnya Yan sendirian aja. Dan teman-teman God of Love juga tadi gue suka banget respect yang mereka lakukan. Ngeras satu player udah pakai Valiant Dash, tetap ada satu yang tetap ngiringin gitu. 2 player melakukan double pick. Itu bentuk respect yang cukup tinggi dari kawan-kawan God of Love itu sendiri. Dan Magna harus reset kembali. Oke, masih bisa reset, tapi balik yang tadi gue bilangin, ketika lu melakukan riset terlalu banyak dari early, banyak waktu yang terbuang, di mana banyak tim waktu tersebut itu digunain untuk rotasi. Lu masih revive, looting ulang, looting ulang. Tapi lihat Kagenta kali ini sedang berdiam diri. Adanya Virtus Pro masuk ke daerah pertahanan mereka sudah terbaca, nampaknya bergerak karena luar eksposi terpantau di sana. Riptide Random yang cukup on point membuat City Seven terbuka pandangannya. Hilang sudah satu player di sana, tapi ada Valiant Dash Nameless berperang dengan seorang Ras kali ini. Hati-hati warnanya dari area yang berbeda, ada tekanan juga, tapi Ram coba untuk memberikan follow up. Rasnya tumbang menghadapi 2 player Dead juga, tidak bisa terselamatkan. City Seven juga hilang kali ini. Ram akan menjadi orang terakhir daripada Kagendra. Sayang sekali, minum launchpad akan coba digunakan. Apakah akan selamat? Ram masih bisa selamat nampaknya dari cengkeraman Virtus Pro King Kodok. Bisa sih Kagendra di dalam kondisi seperti tadi kalah, eksposi udah nggak ada, itu bagus banget tadi. Lihat bagaimana eksposi tumbang, ngebuat kesempatan membuat Kagendra menang itu tinggi banget. Tapi lagi dan lagi ada, menurut gua orang depannya nggak maksimal nih dari Kagendra nih, nggak bisa melakukan eksekusi setidaknya satu aja tadi, nggak dapat apapun sama sekali. 3 orang yang justru ditempel sama 2 orang malah cukup panik, dan ditumbanginya justru di dalam kondisi yang terpisah, nggak berdekatan, jadi nggak bisa saling memberikan revive juga gitu kan. Sekarang Kagendra mencekan seorang diri, nggak bagus. 1 poin eliminasi doang juga yang baru saja mereka miliki. Kagendra sisa Rap yang harus menahan nafasnya. Perangnya tadi panik banget sih Kagendra. Mereka sadar mereka udah menang, tapi gua nggak tahu apa yang terjadi di komunikasi mereka. Yang jelas itu panik banget. Kalian bisa lihat membagi 2 posisi kanan kiri, tapi nggak ada yang dapat sama sekali. Tembakannya nggak ada yang memberikan ancaman. Kalau kalian lihat HP dari para punggawa VP juga nggak ada yang berkurang banget gitu ya. Nggak berkurang yang kayak setengah gitu, paling kayak cuman 20-30 doang berkurangnya. Karena kalau kalian lihat tadi kan kita untungnya lihat fightnya dari POV drone-nya, itu kelihatan banget jelas kepisah jadinya gitu kan. Kagendra kepancing semua, tapi lihat bagaimana EVOS Divine harus struggling kali ini dengan hujan peluru dari arah atas. Tempat saja hampir terkikis, I'm God terknockdown di sana. Ternyata RRQ Kazu lawan mereka secara grounding. Kali ini EVOS masih berada di arah off angle sebenarnya karena grounding yang cukup curam. Tapi apa yang akan diperbuat RRQ? Oh sayang banget Kagendra pada akhirnya tusun juga di posisi ke-11. 4 game tidak mendapatkan hasil maksimal. Kagendra ini perlu kerja keras besok, karena gue yakin meskipun masih ada 2 game tersisa hari ini,
it's gonna be hard buat Kagendra. Jadi mau nggak mau mereka ngejar di besok sih. Hari ini nyicil dikit-dikit lah. 2 game terakhir jangan sampai tusun di 8 ke bawah kalau bisa. Jadi biar besok nih ngejarnya nggak try hard banget gitu kan. Dan untuk RRQ sendiri kita lihat kali ini mereka sudah mulai meningkatkan awareness mereka. Karena mereka yakin di arah atas juga udah ada orang. Tapi at least mereka ini punya nih area untuk bertahan. Lihat ada kontainer, ada box, ada tenda darurat gitu kan. Jadi sebenarnya nih mereka tinggal nungguin aja momentum siapa yang bakal datang ke arah mereka sembari menunggu pembacaan zona selanjutnya akan gerak ke arah mana, dan zona juga masih ada di mereka kok so far. Betul, jadi harusnya masih aman-aman aja ya kalau kita berbicara soal RRQ itu sendiri bersamaan dengan EVOS juga. Bigetar Vitality kali ini bakal menahan diri selama mungkin. Mereka nggak melakukan banyak pergerakan dari konsil menuju ke area Bayfront, kemudian geser lagi ke sisi kanan masuk ke area Refinery, dan masuknya pun sedikit terlambat bersamaan dengan zona yang bergerak. Tujuannya memang agar benar-benar aman supaya yang di dalam udah selesai bertempur baru mereka bisa nyaman gitu kan. Tapi kalau yang di dalam tidak bertempur kemudian mereka terlambat masuk, mereka akan menerima resiko yang sangat-sangat besar. Dan Bigetar Vitality harusnya juga akan mengalami pertemuan melawan tim Flash kali ini. Sama-sama menggunakan rotasi lambat, jadi sama-sama akan bertemu. Tim Flash tadi habis reset 3 orangnya, tapi Sin udah megang M79 juga. Kyong mulai terkena tembakan liar, Dix juga akan coba bergeser ke sisi kiri, kemudian Koja juga akan memberikan follow up. Buset. Udah ada Thrill of Battle yang tidak mengenai siapapun di arah belakang, ternyata Joelle tumbang di tangan seorang Sin. Gagal kali ini Joelle untuk memberikan informasi sebanyak mungkin, namun 3 lawan 3 harusnya Bigetar Vitality sadar akan kesamaan ini. Tapi yang jadi masalah adalah nggak ada lagi medkit dari seorang Koja. Bigetron benar-benar berantakan. Mau nggak mau cabut, mau nggak mau pindah, masuk ke dalam zona. Tapi Aduh. ini benar-benar berbahaya. Karena masuk ke dalam zona pun tanpa adanya informasi. Memang sampai Koja sama seorang Kyong, tapi Dix-nya harus tertinggal pada akhirnya nih Julia. Aduh, memang benar sih. Mau nggak mau mereka yang penting masuk ke dalam zona. Tapi dengan 2 player, wah ini berat banget gitu. Karena banyak banget sih kita lihat emang circle-nya sendiri nih bouncing jauh banget ke bawah. Ini jauh nih dari tempatnya Bigetron by Vitality. Parah. Jadi menurut gue tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap Bigetron by Vitality karena mereka harus melalui jalan yang cukup jauh dan harus terkikis satu persatu. Tapi kita lihat kali ini EVOS Divine juga sedang melakukan tugasnya di mana tim Flash sudah berhasil ditembak satu persatu. Ini membuat Kalkon EVOS Divine mengalami banyak keuntungan, bahkan tim Flash nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi hati-hati dari arah atas, Todak nampaknya sudah mulai menyadari adanya keberadaan daripada tim EVOS Divine. Sehingga beberapa peluru panas sudah mulai dikirimkan. Namun so far teman-teman daripada tim EVOS Divine kali ini masih dalam posisi yang sangat aman. Bagaimana banyaknya obstacle yang bisa mereka manfaatkan. Ini akan menjadi advantage tentunya. Tapi lihat bagaimana ada kawan-kawan WAG sudah mulai bergerak ke arah mereka. Pantauan sudah mulai diberikan. Ada Return Random dikirimkan dan satu orang tumbang, namun Explore membalas ke arah seorang Rasya. Tumbang sudah Rasya. Masih ada upaya reviving yang bisa sempat dilakukan. Tapi sementara ini WAG punya waktu untuk bergerak lebih dekat lagi di arah yang berbeda. Kita lihat ada satu tim lagi yang tereliminasi, posisi ke-10, 9 tim saja tersisa kali ini King Kodok. Tuh, lihat bagaimana pertempuran akan mulai pecah di mana-mana. Ada Virtus Pro juga yang harus tumbang di posisi ke-9. Bagaimana makna esports ternyata memenangkan duel. Bigetron, sisa 2 orang, Koja dan juga Kyong. Apakah bisa untuk bertahan? Namun ada lemparan frag grenade dari Rip yang datang ke arah seorang Koja. Nggak akan bisa tertolong. Mau nggak mau Kyong meninggalkan. Nggak ada glue wall juga dari seorang Kyong. Ini udah menjadi sulit buat Kyong karena mau mendapatkan kompon harusnya malah bertemu dengan tim yang berbeda juga. Terdengar suara step di belakangnya. Begitu ramai kali ini. Ray, hati-hati, jangan asal muncul dan langsung ditembak begitu saja dirinya. Hampir aja di end, tapi untung masih bisa dilakukan satu revive juga, jadi harusnya masih aman. RRQ akan bersebelahan dengan tim Heavy. Bigetron mau tidak mau harus tumbang di posisi yang ke-7 kali ini. Waduh, Bigetron by Vitality. Karena memang tinggal 2 player lagi sih. Kita nggak begitu menaruh harapan besar gitu kan di momen-momen terakhirnya karena tinggal 2 player saja. Tapi abai kali ini tumbang. Harapan kita masih ada di RRQ. Namun RRQ juga nggak sepenuhnya dalam keadaan baik-baik saja. Masih ada mini launchpad. Lihat pantauan sudah dilakukan dari berbagai arah. Ke arah mana nih kawan-kawan RRQ akan bergerak. Banyak banget tim di sana. Oke, mini launchpad digunakan. Sudah ada informasi bergerak ke arah WAG kali ini. Tapi harus keluar zona dikit. Malnya tumbang di arah sana. Ketinggalan mal. Ada langsung berhadapan dengan kawan-kawan daripada WAG. Tentara dinyalakan. Upaya Valiantes dari seorang abai kali ini. Ada Kenta juga digunakan. Kali ini menahan damage yang masuk. Flash Prince dan juga Blue Melter mewarai yang terjadi. Namun pada akhirnya pun seorang abainya tumbang di tangan seorang Prisuan. I'm God ikut campur. Kali ini EVOS masuk ke arah perang yang sedang terjadi. Sisa 2 player saja daripada RRQ. Itu ada Dir dan juga seorang abai. Ray bergerak dari sisi kanan namun terbaca oleh seorang Dir. Kali ini
dua tim, bahkan tiga masih bersinggungan. Pada akhirnya dosnya tumbang dan WIJ pulang di posisi ke-7. Harusnya sebentar lagi RRQ akan menyusul. EVOS 9 poin eliminasi ditahan kali ini King Kodok. Betul, lihat bagaimana pertarungan sudah mulai dikendalikan oleh EVOS Divine yang berada di sisi kanan. Kali ini akan berhadapan dengan Magna juga. Sisa sendirian dari seorang Jun. Harusnya nggak bakal banyak bicara. RRQ sisa 2, bakal coba dilemparin dengan menggunakan frag grenade. Tumbang sudah pastinya nggak akan bisa bergerak. RRQ harus puas di posisi yang ke-6. 5 besar sudah mulai terlihat. Ada Jun dari belakang. Lah, satu lagi nih bisa banget dijadiin bonus eliminasi dan berhasil didapatkan juga sama seorang Rasha pada akhirnya. Ya, 4 tim tersisa EVOS Divine dengan 11 poin eliminasi dan masih 4 playernya hidup kali ini. Bergerak dari sisi kanan. Sudah mulai terlihat adanya tim Todak. Langsung beberapa tembakan dikirimkan. Tumbang sudah seorang Vidal di tangan Kocel. Valiantis digunakan. Kill kedua berhasil didapatkan kali ini oleh kawan-kawan EVOS Divine. God of War menjadi the next target bagi EVOS Divine. Satu orang sudah tumbang di tangan Kabi. Kali ini ada 3 tim yang tersisa. Masih dipantau. God of War akan terpantau oleh 2 tim sekaligus. Tembakan demi tembakan dikirimkan. Tapi Demon berhasil membalas karena seorang Mufasa. Terlalu sempit kali ini jaraknya. Kawan-kawan dari tim Heavy sulit sekali untuk bergerak. Ripat Raidem dikirimkan oleh EVOS Divine ke arah Heavy. God of War membaca pergerakan tersebut. Ray jauh banget ini teman-temannya. Hati-hati karena ada God of War. Ray pada akhirnya pun tumbang. Terculik begitu saja. Upaya revive akan segera dilakukan oleh EVOS Divine. Masih bisa di-revive kali ini. Heavy menyisakan 1 player saja harusnya. God of War juga berhasil terculik 1 player. Kali ini 3 saja tersisa dari God of War. Sementara EVOS masih ada 4 player. Kelihatan Heavy maju. 1 orang berhasil didapatkan. Confirm kill berhasil diamankan. Heavy hilang. Menyisakan 2 tim saja. God of War tumbang 1 player di tangan seorang Kocel. Rip hilang begitu saja. Rip Tide Rider dan ini dia. Booyah untuk EVOS Divine. EVOS Divine membuka Boya di game yang keempat. Bagaimana kesabaran membuat EVOS bisa mendapatkan posisi yang sangat-sangat nyaman. Eksekusi juga bagus. Seperti yang gue duga, lawan pertama dari EVOS Divine adalah Team Flash, mengingat Serain dan juga Althento benar-benar berdekatan. Akhirnya mereka berdua bertemu, dapetin Team Flash, mereka langsung berfokus terhadap objektif. Lihat bagaimana mereka masuk ke dalam zona. Lihat bagaimana mereka melakukan eksekusi perang yang sabar.